Ya. Apa fungsi hipotalamus? Fungsi pertama adalah pusat menjaga keamanan. Apa, Bu? Makanya secara fitrah laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Apalagi kalau dia sudah besar. Jaga keamanan dirinya, jaga keamanan istrinya, jaga keamanan anaknya, jaga keamanan rumah, jaga keamanan ekonomi, jaga keamanan negara. Kalau misalnya suami ibu ada yang bekerja pada negara. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena Allah ciptakan otak laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Laki-laki pelindung perempuan. Inilah laki-laki yang menjadi suami selalu ingin istrinya dia lindungi. Bahkan mereka bawah sadarnya kepengen istrinya ya tidak terlalu mandiri banget. Itu dia ingin melindungi si istri bagaikan gadis kecil yang manja. Makanya dulu saya keliru. Ya, saya merasa karena saya kerja, punya uang, bantu suami misalnya, mandiri. Kalau ditelepon suami, suaranya agak digede-gedein gitu kan. Assalamualaikum. Itu laki-laki kalau memberi salam pada istrinya suaranya agak rendah, itu berarti menggoda bawah sadarnya. Saya jawabnya Waalaikumsalam. Ya, maksud saya kan itu mandiri ya. Laki-laki yang menjadi suami mendengarkan istrinya suaranya terlalu seperti itu dianggap orang lain. Ya, bukan gadis kecil yang perlu saya lindungi. Maka saya belajar untuk merubah cara saya ya bicara atau komunikasi, atau paling tidak waktu ditelepon. Tahu ibu di mana saya belajar? Nonton drama Korea. Drama Korea kan gitu kan, perempuannya annyeonghaseyo, oppa, hamsahamnida. Jadi kalau ditelepon suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Latihan Bu, Waalaikumsalam. Dulu ditelepon, kamu di mana? Aku masih di kantor. Ayah di mana? Maksudnya supaya mandiri gitu. Sekarang enggak, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Betul Bu, betul itu. Latihan. Kita selama ini kebalik. Sama suami ngomongnya terlalu mandiri. Ayah, iya, aku. Kamu di mana? Udah makan belum? Tapi sama orang lain, misalnya sama Pak Camat, Assalamualaikum Pak Camat. Lah, kebalik Bu. Justru kalau sama orang lain, siapa ada ibu-ibu yang masih bekerja di kantor? Ya, kalau kita punya mitra kerja laki-laki atau punya pimpinan laki-laki, mereka kalau mendengarkan mitra kerja perempuan, ya, suaranya terlalu melengking, dianggap ya tidak intelek. Makanya kalau di kantor, siap Pak, kami siapkan Pak. Baik, gitu. Jangan kebalik. Bapak, rapat udah siap. Itu pimpinan yang laki-laki itu nggak suka itu, apalagi istrinya yang dengar. Karena itu haknya istri. Paham ya? Jadi mulailah dibalik. Saya karena juga masih kerja di rumah sakit, ada mitra laki-laki, selalu belajar untuk wibawa. Caranya kalau ngomong dagunya ke bawah. Ya baik, bahkan nggak ngeliat. Ya baik, siap Pak, baik Pak, gitu. Pas suami telepon, ya, Waalaikumsalam. Ayah sebentar ya ayah. Gitu. Itu laki-laki selalu merasa aku dibutuhkan sebagai penjaga keamanan. Terus saya nggak pernah minta uang karena saya pikir saya punya gaji. Maksud saya nggak ngerepotin suami. Tapi laki-laki justru menganggap uang saya nggak dibutuhin istri. Bahkan saya dengar suami saya ngomong sama sahabatnya apa, duit gue mah nggak laku sama Aisyah, digituin saya.
Saat itu sebelum 2006 tahun yang mulia ini. Astagfirullah, saya dengar, saya dapat kabarnya dari teman-temannya suami. Kok gitu, padahal kan aku niatnya bantuin dia. Malah saya marah kan gitu. Setelah tahu 2006, oh astagfirullahaladzim. Mulai saat itu saya selalu minta uang. Seandainya tahu sejak 92, ngapain nggak minta uang? Tapi tentu harus yang manja-manja gitu. Kayak kemarin, ayah, aku mau ke Balikpapan. Mukanya gitu, terus minta uang. Terus laki-laki suka gini, nyindir-nyindir, kan kamu banyak uangnya. Ih, tapi kan lain. Terus gini mukanya, berapa? 200. Ih, 2 juta lah. Masa 200? 200 mah gue punya. 200.000 punya, 2 juta nggak punya. Paham bu? Mulai belajar kayak gitu. Siapa yang selama ini minta uang sama suami?